Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus takmir Masjid As-Sakinah, para jamaah, bapak dan ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat agung, nikmat yang luar biasa. Apalagi pada pagi hari ini, di hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah di Masjid As-Sakinah. As-Sakinah artinya tenang, anteng, nyaman. Alhamdulillah saya merasakan kenyamanan dan kedamaian di masjid ini. Enak dalam ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini kemudian diabadikan, ditulis di salah satu kados lengkungan penggene Masjid Nabawi. Bagi bapak dan ibu, terutama bapak-bapak yang sudah pernah ke tanah suci, kemudian ziarah kepada Rasulullah di Masjid Nabawi melalui pintu yang namanya Babus Salam, dari sana berjalan, maka sebelah kiri ini wonten pelengkungan kados mekaten, pelengkungan mekaten napa jenenge pelengkungan ngeten kita terbuat dari stainless yang berlapiskan emas. Di situ itu ada tulisannya. Salah satu tulisannya berbunyi syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun ahlan laha. Syafaati yaumal qiyamati haqqun, syafaatku kata Rasulullah, pertolonganku yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, haqqun, itu pasti adanya, nyata adanya. Faman lam yu'min biha, maka siapapun yang tidak percaya dengan syafaatku nanti di akhirat, di hari kiamat, lam yakun ahlan laha, memang dia tidak akan mendapatkan syafaat itu. Kalau tidak percaya dengan syafaat Rasulullah, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya adanya syafaat dari Rasulullah, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Di sebelahnya lagi pelengkungan itu berbunyi syafaati li ahdil kabairi min ummati. Syafaati, pertolonganku, li ahdil kabairi, akan aku berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar, min ummati,
ummati, dari umatku, kata Rasulullah. Kita mungkin berpikir, lah kok syafaatnya diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar? Dosa besar itu kalau bagi orang Jawa ikut jenenge no molimo. Laras tahu betul? Molimo, mo 5M, mata dikolo, ganja, narkoba. Lajeng M-nya lagi mendem, minuman keras. Lajeng M-nya malih, medok. Medok itu berzina, selingkuh. Sudah punya suami, masih memberikan kesempatan kepada laki-laki lain. Sudah punya istri, masih cari wanita yang lain, yang itu tidak sah. Andaikan, mohon maaf, andaikan wanita lain ini kemudian dinikahi secara sah, menjadi istri yang kedua, lagi istri yang ketiga, lagi istri yang keempat, maka itu bukan dinamakan medok, bukan, karena bukan zina, sebab atas ikatan, atas akad nikah yang sah. Meskipun di tempat kita, di negara kita, yang namanya poligami itu rasanya kados pundi kan. Sebab memang di dalam aturan pemerintah kita dianjurkan untuk monogami, cukup dengan satu orang istri. Tetapi Islam di dalam Al-Quran memberikan, kalau memang bisa adil, silakan 2 atau 3 atau 4. Itu Islam. Medok, berzina. M-nya lagi matei, membunuh. Membunuh, melakukan pembunuhan. M yang terakhir nomor 5, maling. Maling, mencuri. Apakah mencuri dengan tanpa kekerasan, ataukah dengan kekerasan atau pemberatan? Kalau mencuri biasa, pokoknya untuk kesempatan nyolong, termasuk kotak infak masjid dicolong misalnya tadi. Kalau dengan pemberatan, maka dengan membawa senjata. Apabila yang punya rumah melawan, kemudian melakukan, mungkin dibunuh dan lain sebagainya dan sebagainya. Niki molimo. Orang yang melakukan molimo dari umat Rasulullah Muhammad SAW, selagi dia adalah orang Islam, punya syahadat, maka molimo ini adalah dosa-dosa besar. Sekiranya dia meninggal dunia, dia belum sempat taubat dari dosa-dosanya, maka meninggal dunia dengan membawa dosa-dosa besar, di akhirat nanti tetap akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai mikir, kenapa pertolongan Rasulullah kok diberikan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar? Kok boten kadang panjenengan ingkang soleh yang taat beribadah, srewegep boten namung ibadah wajibnya, yang sunnahnya juga dilakukan, termasuk tadi malam 25, malam ganjil, panjenengan melaksanakan qiyamul lail, malaman. Kok bukan kita sing sergap ibadah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kita berpikir semacam itu. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya pikiran mencoba untuk memahami hadis ini.
Kalau misalnya pemikiran saya salah, nanti mohon dibetulkan. Ternyata kita-kita ini yang setiap hari melaksanakan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yang sholat ini tidak pernah kita tinggalkan. Ternyata sholat yang kita lakukan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara sholat-sholat yang kita lakukan. Setelah sholat subuh ini tadi, nanti akan ada sholat zuhur. Apabila kita melakukan dosa di antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dosa-dosa yang kita lakukan antara subuh dengan zuhur nanti, sholat zuhurnya menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara subuh sampai dengan zuhur. Hadisnya sahih. Setelah sholat zuhur kita melakukan dosa lagi. Sholat yang kita lakukan setelah sholat zuhur terhapus oleh sholat asar yang kita lakukan. Setelah sholat asar kita melakukan dosa lagi. Sholat asar kemudian kita melakukan dosa yang kita lakukan setelah sholat asar terhapus oleh sholat maghrib yang kita lakukan. Setelah sholat maghrib berbuat dosa lagi, terhapus oleh sholat isya. Setelah sholat isya melakukan dosa lagi, terhapus oleh sholat subuh. Maka sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari menghapus dosa, menghapus dosa, menghapus dosa yang kita lakukan di antara sholat-sholat itu. Maka seolah-olah tidak punya dosa kita. Seolah-olah, Allahumma, seolah-olah. Jadi selalu bersih, selalu bersih, selalu bersih. Ada juga hadis yang mengatakan antara sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat berikutnya menghapus dosa-dosa di antara 2 Jumatan ini. Maka orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat Jumat, dosa-dosa yang dilakukan antara Jumat yang lalu dengan Jumat hari ini, nanti dosa-dosa itu juga terhapus. Ada juga dosa yang dihapuskan oleh Allah dengan Ramadan. Bulan Ramadan yang lalu kita sudah diampuni oleh Allah dengan masuknya kita pada malam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masuk malam takbiran, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi harinya setelah sholat Id, meskipun sudah bermaaf-maafan, tidak bisa tidak lakoni dosa malih. Sampai dengan Ramadan yang saat ini, yang sekarang, maka Ramadan yang sekarang menghapus dosa-dosa yang dilakukan setelah bulan Ramadan tahun yang lalu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara sholat-sholat itu. Ketika tidak bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, sholat Jumat menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat 5 waktu. Puasa Ramadan yang kita lakukan menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat 5 waktu, yang tidak bisa dihapus oleh sholat Jumat yang kita lakukan. Maka Masya Allah, seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah kita yang sholat 5 waktunya iya, Jumatannya iya, puasa Ramadannya juga iya,
maka seolah-olah tidak punya dosa. Seolah-olah. Allahumma. Masih ada lagi hadis Rasulullah Muhammad SAW. Apabila seorang laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan, terhadap maisha, nafkah keluarganya, dia keluar dari rumahnya untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Orang yang seperti ini sudah dihukumi sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Sehingga andaikan kita tidak mengharapkan, andaikan ada orang yang pergi dari rumah untuk mencari nafkah, kok kemudian dia meninggal di tengah jalan, mungkin karena kecelakaan atau mungkin karena faktor yang lain, dia meninggal dunia ketika sedang mencari nafkah. Orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang syahid, meninggal di jalan Allah. Orang yang bekerja, laki-laki yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, ini pun menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat 5 waktu, yang tidak bisa dihapus oleh Jumatan, yang tidak bisa dihapus oleh puasa Ramadan. Inilah AWDW bapak-bapak yang kita bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Masya Allah, pahalanya besar. Kita keluar dari rumah untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Inilah semangat. Kenapa? Karena ternyata itu adalah bernilai ibadah dan itu adalah jihad fisabilillah dalam rangka untuk menghidupi anak dan keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, Allah berikan rezeki yang barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kita ini sholat 5 waktunya iya, Jumatannya juga iya, Ramadannya juga iya, kemudian kita juga mencari nafkah keluar untuk menghidupi keluarga, dan itu semuanya adalah menghapus dosa. Maka seolah-olah kita tidak mendapatkan, kita tidak punya dosa, seolah-olah. Karena seolah-olah kita tidak punya dosa, aku lebih bukan berarti kita lalu bersombong, aku lan dosa, nggak boleh seperti itu. Karena perasaan aku lan dosa itu ternyata juga dosa, karena sombong, kan betul. Tapi secara logika, karena sholat itu menghapus dosa-dosa, Jumatan menghapus dosa-dosa, kemudian Ramadan juga menghapus dosa, mencari nafkah juga menghapus dosa, maka orang-orang yang taat kepada Allah seolah-olah tidak punya dosa. Meskipun tetap kita harus terus istighfar, mohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadari. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau tetap beristighfar mi'ata marrah, 100 kali di dalam sehari semalam. Rasulullah itu, padahal Rasulullah itu maksum, terjaga. Jangankan untuk melakukan dosa, punya pikiran yang tidak baik saja tidak, Rasulullah itu terjaga banget. Itu saja Rasulullah tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apalagi kita, nah, kalau kondisinya semacam ini, kita selalu diampuni dosanya dengan kita melakukan sholat 5 waktu, Jumatan, puasa Ramadan, bekerja. Apabila meninggal dunia, maka seolah-olah andaikan tidak ditolong pun, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Sekali lagi saya katakan seolah-olah, tapi tetap kita perlu untuk syafaat pertolongan Rasulullah. Cuma Bapak dan Ibu hadirin sekalian, lalu orang-orang yang melakukan dosa besar itu terus pundi, kan ya? Mereka yang tidak
Jumatan pun kadang tidak. Nyuwun sewu, saya kalau berjalan berangkat untuk khotbah, berangkat dari rumah menuju ke masjid yang saya bertugas khotbah, Masya Allah, kondisi sekarang, apakah karena memang kehidupan ekonomi semakin sulit? Banyak di tengah jalan yang mereka itu tidak segera bergegas ke masjid. Apakah itu mereka yang Gojek, driver ojol itu, ya online dan lain sebagainya, yang kadang saya berpikir apakah misalnya untuk sementara masuk ke dalam masjid, kemudian setelah itu berangkat untuk mencari nafkah lagi, apakah yang semacam itu tidak bisa? Kadang saya berpikirnya begitu. Masya Allah, semakin banyak yang kemudian tidak sholat Jumat. Meskipun alhamdulillah masjid-masjid pun tetap ramai, apalagi kalau ada program yang namanya Jumat Berkah. Kados Masjid As-Sakina sampai tekan Jowo barangkali rawuhan. Mereka-mereka yang tidak sholat Jumatan, padahal kan dihukumi 1 kali tidak Jumatan kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat sudah merupakan dosa besar. Kemudian meninggalkan yang kedua kali, hukumnya bagaimana itu? Sampai kalau meninggalkan 3 kali, maka sudah dianggap keluar dari Islam. Kan sampai begitu, saking pentingnya Jumatan. Orang-orang yang tidak Jumatan ini dia dosa besar. Kemudian memasuki bulan Ramadan, ada kewajiban puasa di dalamnya, juga tidak puasa. Jarane temon kecil-kecil tenggene radio bicara sompo, panjenengan percaya lucu, penyiar lucu, jenenge pasukan etok-etok kosong. Melu sahur tapi barang esuk yo ngopi. Wayahe arep yo padha-padha tuku klambi anyar. Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita, mereka punya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi boten salat 5 waktu. Wancine Jumatan nggih boten Jumatan. Wancine puasa Ramadan nggih boten puasa Ramadan. Ngeten-ngeten iki kan dosa kan ngeten. Maka mereka menumpuk dosa. Nopo malih ditambahi kados wau limo misalnya, maka semakin banyak dosanya. Sehingga ketika meninggal dunia dan dia belum sempat taubat, dia meninggal dunia dengan membawa dosa yang amat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi yang sayang kepada umatnya, maka meskipun seperti ini dosanya menumpuk luar biasa, asalkan dia punya syahadat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyafaatinya, menolongnya. Orang-orang yang seperti ini yang perlu ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketemu termiki, nopo syafaati di ahli kabair min ummati, syafaatku itu aku berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, meskipun kita di dalam beribadah belum seberapa, bahkan mungkin belum bisa ibadah, tetapi selagi kita masih punya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak keluar dari Islam, Rasulullah akan mensyafaatinya, Rasulullah akan menolongnya, dientaskan dari siksaan api neraka, dipindahkan ke dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seorang pujangga
yang namanya Abu Nawas. Abu Nawas ini yang terkenal dengan Ilahi nas tulin firdausi ana. Apa kalau itu? Wa saking banyaknya dosa, aku tidak pantas ya Allah masuk ke dalam surga, apalagi masuk surga Firdaus yang paling atas, tidak pantas ya. Wala aqwa ala nari jahimi, tetapi apabila engkau masukkan aku ke dalam neraka ya Allah, tidak kuat kula Gusti. Lebu swarga kula boten pantes mergo saking kathah dosa, nanging nek dilebokne teng neraka kula nggih boten kuat panase ya Allah. Terus dilebokne teng pundi nek ngene. Swarga ora pantes mergo akeh dosa, dilebokne neraka ora kuat saking panas. Fahamli taubatan waghfir dhunubi. Oleh karena itu ya Allah, berilah taubat kepada kami. Waghfir dhunubi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil alim, sesungguhnya Engkau ya Allah yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Masya Allah. Ini Abu Nawas. Abu Nawas itu nanti jauh. Boten napa-napa kula dicemplung ning neraka. Sing penting boten sapawase, boten khalidina fiha. Selamanya kekal di dalam neraka. Senajan terakhir piyambak sing dintas saka neraka, kula purun ya Allah. Sing penting dientas saka neraka. Bapak dan Ibu, kalau kita merasa sedang susah, merasa sedang susah, weton pikiran. Orang duit blas, golek utangan loro, mboten sakit. Utang loro mboten nenten, merono mrena-mrene, tidak ada harapan. Weton pikiran. Nggih, weton pikiran. Kok kemudian ada yang memberikan semacam hiburan ataupun mungkin memberikan harapan. Seyo, aku dilungkas mau menawa itu rezeki, nek aku rezeki sampai tak utangi apa sampai tak paringi. Kata-kata yang semacam ini kan harapan. Di saat kita gelap pun boten terjalan apa-apa, kemudian ada kata-kata semacam ini, itu ada secercah harapan. Podo senajan kau dicemplung di neraka pirang puluh tahun, tetapi kalau ada harapan dientas dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, tetap itu adalah harapan. Abu Nawas sampai boten napa-napa kalau dicemplung di neraka pirang-pirang tahun, monggo sing penting wonten kepastian dipindah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Pulau purun mawon. Bapak dan Ibu, orang yang berdosa inilah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sementara orang yang tidak punya dosa inilah yang kemudian masuk ke dalam surga. Sebab surga adalah tempat orang-orang yang suci. Ketika masih ada dosa, disucikan dulu, dibersihkan dulu, habis, baru kemudian pindah ke dalam surga. Milo, dengan melihat beberapa hadis yang semacam ini, syafaati li ahlil kabair min ummati, pertolonganku aku berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Akhirnya ketemu, oh
nek pancen ora dibantu, ora ditulungi Kanjeng Nabi, mereka orang Islam yang banyak dosanya, yang meninggal dunia belum sempat tobat, mereka akan tetap berada di dalam neraka, boten dientas dipindah menjadi surga. Ketemu nanti. Bila para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian, kita yang sudah mulai tekun, sholat 5 waktu kita yang sudah mulai tertib, puasa Ramadan kita yang sudah mulai tertib, yang sudah kita tambahi dengan amalan-amalan sunnah kita jaga hati kita agar terhindar dari perasaan riya, agar terhindar dari perasaan ujub, merasa hebat, agar terhindar dari penyakit-penyakit hati, sambil tetap kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Dan kadang dosa yang tidak kita sadari lebih banyak daripada yang kita sadari. Sehingga harapannya apabila suatu saat nanti Allah memanggil kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saudara-saudara kita yang masih belum sregep atau bahkan masih lupa dengan kewajiban-kewajibannya, mudah-mudahan dengan syafaati yaumul qiyamati haqqun, hadis ini tadi, dan juga hadis syafaati li ahli kabair min ummati, Rasulullah akan memberikan syafaatnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini harapan bagi saudara-saudara kita yang muslim tetapi belum begitu tekun di dalam beribadahnya. Apa peluangnya sama? Apa peluang yang sama itu? Sama-sama nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Memberikan semangat untuk kita untuk terus beribadah sambil tetap istighfar atas apa yang kita lakukan, dan berharap mudah-mudahan Rasulullah Muhammad SAW mensyafaati kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ta'ala ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi 'amalan wa yukafi mazidan ya Allah. Ya rabbana lakal hamdu wa la yu'addu li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna rahmatan wa maghfiratan 'alaina ya Allah. Was-sakinah 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 wal mutma'innah wal mutma'innah wal mutma'innah ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna fi Ramadan. Allahumma arhamna fi Ramadan. Allahumma arzuqna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ighfir lana fi Ramadan. Allahumma a'tik hubana fi Ramadan. Allahumma a'tik hubana fi Ramadan. Allahumma a'tik hubana ya Allah fi Ramadan. Wa a'tik hubana zawjatina wa awladina wa dhurriyyatina wa ahli baitina minan nar minan nar minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Makatan ingkang saged kawula aturaken nuwun pangapunten segala kekurangan